Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang manajemen risiko bisnis dan strategi. Pengertian risiko bisnis. Menurut Badan Sertifikasi, manajemen risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Menurut Johan Putro, risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil korporasi, nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham, dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Risiko bisnis merupakan salah satu jenis risiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Sektor usaha dan risiko bisnis. Semua usaha memiliki kekhasan risiko bisnisnya masing-masing. Kunci kesuksesan menghadapi risiko adalah adanya pengendalian dan sikap kehati-hatian dalam berusaha. Ketika sebuah usaha baru dimulai, pengusaha disarankan untuk memiliki referensi dan pengalaman sebanyak mungkin. Referensi bisa didapat dari rencana bisnis perusahaan, sehingga kegagalan dalam berbisnis dapat diminimalkan. Aspek anggaran, prediksi penjualan dan keuntungan, prediksi masa penurunan penjualan, penciptaan produk baru, biaya gaji karyawan, dan keputusan investasi merupakan hal-hal yang perlu dirumuskan secara matang sebelum sebuah usaha dimulai. Sedangkan faktor pengalaman akan didapat dalam jangka panjang. Yang penting semua pelaku usaha itu harus mampu untuk fokus dalam usahanya. Penerapan manajemen risiko bisnis. Penerapan manajemen risiko bisnis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri atas beberapa cakupan. Yang pertama, adanya pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. 3. Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. 4. Adanya sistem pengendalian internal. Selanjutnya, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Direksi dan komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengomunikasikan kepada pejabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab dalam penetapan manajemen risiko bisnis, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi perusahaan. Direksi berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana bisnis serta melakukan tinjauan berkala. Direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan rencana bisnis. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko bisnis telah ditetapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal direksi, mendelegasikan sebagai dari tanggung jawabnya kepada pejabat, eksekutif, dan manajemen di bawahnya. Pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. Sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal perusahaan. Organisasi manajemen risiko bisnis. Maksudnya seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan dan implementasi rencana bisnis. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko bisnis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Kemudian kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menyusun rencana bisnis, perusahaan, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Kebijakan dan prosedur.
Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana bisnis. Kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis juga diperlukan. Selain itu, perusahaan harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Kedua, pengukuran risiko bisnis. Dalam upaya mengukur sejauh mana risiko bisnis, rasio yang sering dipakai dalam Degree of Operating Leverage (DOL). Rasio ini adalah perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Rumus Degree of Operating Leverage (DOL) sama dengan EBIT 1 kurang EBIT 0 per EBIT 0 DOL per sales 1 kurang sales 0 dibagi sales 0. Yang dimana EBIT 1 merupakan laba operasi sesudah perubahan, EBIT 0 merupakan laba operasi sebelum perubahan, sales 1 penjualan sesudah perubahan, dan sales 0 penjualan sebelum perubahan. Faktor yang mempengaruhi DOL. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya DOL, yaitu tingkat kompetisi dalam industri dan struktur biaya. Menurut Johan Putro, semakin ketat persaingan, semakin kecil margin yang akan didapat perusahaan. Akan terjadi perang diskon, sebagaimana pernah terjadi di bisnis telekomunikasi dan hampir semua bisnis retail di Indonesia saat ini. Pola persaingan diskon ini akan memperkecil DOL perusahaan. Cravens menyatakan bahwa kapabilitas yang nyata dimiliki sebuah perusahaan akan menjadi keunggulan dalam bisnis yang berorientasi pasar. Di antara kapabilitas yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah memiliki biaya overhead yang rendah. Misalnya AirAsia. Di bisnis transportasi udara, AirAsia memiliki biaya overhead paling rendah sehingga AirAsia memiliki kesempatan untuk menjual lebih rendah. Faktor kunci yang menyebabkan ini bisa terjadi adalah struktur biaya yang kompetitif, terutama biaya tetap. Struktur biaya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Semakin tinggi komposisi biaya tetap dibanding total biaya, maka semakin besar DOL perusahaan. Manakala perusahaan memiliki biaya variabel yang besar, biaya akan membesar ketika penjualan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika penjualan menurun, maka DOL akan menurun. Perlakuan dominasi biaya tetap dan biaya variabel ini akan sangat tergantung dari selera manajemen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi degree of operating leverage. Yang pertama, struktur biaya, dan kedua, tingkat kompetisi industri. Pemantauan risiko bisnis. Perusahaan wajib memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi rencana bisnis berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian masa lalu yang disebabkan oleh risiko bisnis atau penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis. Isu-isu yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan wajib dilaporkan kepada Dewan Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko bisnis. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.